Shalom teman-teman semuanya, masih dalam satu topik yang sama. Siapa penulis Al-Quran? Hari ini kita akan menyaksikan bagaimana Bang Edis berdiskusi dengan para pemuka-pemuka Islam. Mereka akan mempertanggungjawabkan siapa penulis Al-Quran. Namun apakah mereka mampu mempertanggungjawabkan topik ini? Mari kita saksikan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Al-Quran itu Pak Abi, ada nggak informasi yang menunjukkan kepada kita tentang siapa penulis kitab Al-Quran? Sepertinya secara spesifik nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak jelas penulis kitab Quran ya, menurut Quran itu sendiri ya? Bukan nggak jelas. Oh, terus siapa? Kalau jelas siapa? Itu kan perkara sejarah kan. Bukan, yang gini Pak Abi, biar Pak Abi ngerti ya. Gini Pak Abi, kami orang Kristen kalau ditanya, di dalam kitab kami, dari Kejadian sampai Wahyu, kami akan akui dengan jelas bahwa sebagian dari kitab itu ada yang tidak diketahui penulisnya, sebagian ada yang diketahui penulisnya. Tertulis langsung di kitab itu. Saya kasih contoh nih, Pak Abi, biar Pak Abi ngerti maksud saya. Misalnya nih, di dalam surat-surat Rasul Paulus dikatakan begini, bahwa aku, Paulus, menuliskan kepada kamu dengan tulisan yang sangat-sangat besar ini, bla 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 bla, jelas ada di situ. Oh, ini yang nulis ini Paulus. Ada juga Bang yang nggak diketahui siapa penulisnya, ya kan? Misalnya nih, kita buka nih misalnya kitab Ayub, misalnya, nggak ada di situ ditulis siapa penulisnya ini. Maka kami bilang ini penulis ini tidak dikenal siapa. Jujur kami mengakuinya. Saya minta Anda sekarang jujur. Menurut kitab Al-Quran itu sendiri, jelas nggak siapa di situ penulisnya? Ditulis siapa penulisnya? Ya, setahu saya kalau dituliskan oleh yang dijelaskan dalam Al-Quran itu setahu saya nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak jelas penulisnya ya? Bukan nggak jelas. Loh, katanya nggak ada, terus siapa? Terus siapa kalau gitu? Enggak, karena Al-Quran itu bukan perkara sejarah saja. Bukan Pak, yang saya tanya begini Pak Abi, Bang Abi, yang kami ingin tahu itu siapa yang nulis kitab Quran itu? Menurut Quran itu sendiri. Jadi ceritanya kalau kami belajar sejarah perlu, mungkin saya batasi ya. Saya ini bukan pakar sejarah, tapi ada bidang-bidangnya. Paling tidak saya sedikit tahulah bagaimana proses daripada turunnya Al-Quran. Jadi memang ketika Al-Quran itu turun, maka sahabat-sahabat itu menuliskan, ada yang di batu, ada yang melalui pelepah kurma. Ada nggak perintahnya untuk menulis Quran, Pak Abi? Itu setahu saya Nabi Muhammad menulis, dituliskan. Oke, gini Pak Abi, saya beri tantangan ya, dengarkan ini Pak Abi dan tolong rekam seluruh umat Muslim yang ada di bawah kolong langit. Tolong rekam ini. Saya tantang kalian untuk menunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran Allah menyuruh Muhammad menulis Al-Quran. Ingat, kalau ada yang bisa tunjuk itu, saya tutup channel saya. Coba, di Quran surat berapa, ayat berapa, Allah menyuruh Muhammad menulis Al-Quran. Saya 13 tahun Pak Abi lamanya membaca Quran, saya tidak pernah temukan ayat itu. Kalau ada, saya tutup channel saya ini. Ya saya kira itu bukan hal yang penting. Nah, berarti Pak Abu bohong kalau mengatakan Muhammad menyuruh menulis Al-Quran. Maksudnya adalah dari sejarahnya memang ada pengumpulan Al-Quran dari yang ditulis di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit unta. Iya, itu begini Pak Abi, mohon maaf nih Pak Abi ya, gini Pak Abi, dengarkan, biar Pak Abi paham maksud saya, biar kita ngomongnya nggak kesana kemari, gini loh. Inti yang ingin kami tanyakan di sini adalah siapa nama orang yang menulis kitab Al-Quran itu menurut Al-Quran itu sendiri.
Ya. Jadi kan udah saya bilang tadi, Tidak ada ya? ini saya terbatas. Saya kurang tahu siapa Oke. penulis pertama. Oke, kalau begitu bisa kita berikan kepada muslim yang lain untuk menjawab? Ya. Bisa kita berikan kepada muslim yang lain? Enggak, kita aja diskusi, enggak masalah. Gini Pak Abi, aku mendapatkan banyak protes dari teman-teman muslim. Bang Edis TV, tolonglah yang diajak diskusi jangan muslim yang awam. Nah, sedangkan Bang Abi tadi sudah mengakui saya bukanlah orang yang ngerti. Terus gimana kita mau lanjutkan? Iya, esensi Al-Quran itu bukan masalah siapa yang menulis, tapi dalam sejarahnya ada. Saya ada juga buka laptop kan di di Google. Betul sekali. Saya sangat setuju dengan apa yang Pak Abi katakan. Esensi Quran bukan tentang siapa penulisnya. Tapi tema kita adalah kenapa kitab Quran yang Anda percaya ini penulisnya nggak jelas. Bukan nggak jelas. Oke, Ada kalau jelas siapa yang nulis? Ayatnya langsung dari Quran ya. Bahwa gini misalnya, kitab Quran ini ditulis oleh si fulan. Mana ayatnya di dalam Quran? Ya. Itu saya kira nggak penting di dalam esensi Al-Quran. Ya berarti nggak jelas siapa penulisnya. Ya, karena Al-Quran itu kalamullah. Kala itu budaya yang ada di masyarakat Arab itu adalah budaya menghafal. Jadi sedikit sekali memang sahabat kala itu yang menulis. Jadi perlu fakta sejarahnya. Gini Pak Abi. Ini pernah ada kajian. Ya, pernah ada kajian khusus. Ya, kajian khusus ini itu tentang seberapa kuat memori manusia untuk menghafalkan sesuatu. Jadi Pak Abi, saya mau tanya, jujur ya, kita pakai kajian akademis dan ilmiah ya. Dengarkan saya. Duluan mana manusia itu bisa menghafal itu ditulis dulu atau menghafal dulu baru ditulis? Nggak mesti ditulis dulu, apa yang disampaikan bisa dihafal. Kita tes ya, kita tes. Ini pengalaman saya pribadi. Saya pernah disuruh pergi ke toko bangunan untuk membeli beberapa macam material. Sudah? Ketika itu tidak saya tulis, waktu saya pulang masih ada yang lupa. Ya kan? Nah, sekarang begini. Tujuan manusia menulis itu untuk mengabadikan supaya tidak bergeser dari apa yang ada di situ. Itulah kenapa biar ditulis. Makanya nomormu berapa? Nah, dicatat, ditulis. Karena orang nggak bisa ngingat itu dengan sempurna. Pertanyaan saya begini. Tolong Anda berpikir secara logis. Al-Quran 6.000 sekian ayat itu. Bagaimana itu bisa dihafal sama Muhammad dalam satu malam? Ya, bukan satu malam. Itu kan ayat itu kan berangsur-angsur dia turunnya. Iya, tapi dalam satu malam. Dalam satu malam itu berangsur-angsurnya dalam satu malam. Ya, bukan begitu sejarahnya. Oke, berapa tahun? Itu kalau tidak salah 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Ya, kayaknya seperti itu. Oke, baik. Di Quran surat berapa itu? 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Itu tercantum yang tercantum dalam Al-Quran nggak ada. Iya, nggak ada lagi. Jadi makanya saya bilang gini. Jadi makanya sebenarnya betul yang saya bilang. Ketika saya baca Quran, itu memang apa yang saya dapati dari kalian. Itu memang kalian ini memang nggak mengimani Al-Quran. Kalian ini mengimani apa kata orang tentang Al-Quran, bukan apa kata Quran. Di Quran, Pak Abi, di Quran tertulis begini. Bahwa Quran itu diturunkan pada satu malam Lailatul Qadar. Percaya? Pernah ada di suatu malam. Iya, surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar itu Anda baca itu ayat 1 sampai ayat pertama itu baca. Ya. Inna nazalna ya. Sesungguhnya Quran itu diturunkan pada satu malam Lailatul Qadar. Nggak ada di situ Quran itu diturunkan 22 tahun, nggak ada di situ. Malam.
pada satu malam Lailatul Qadar, betul? Bukan begitu maksudnya. Kan? Begitu. Mungkin begini ya. Memang Al-Quran itu diturunkan ya dari Allah ke Lauhul Mahfuz itu satu malam. Malam namanya malam Lailatul Qadar. Nah, namun dari malaikat Jibril itu menurunkan ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, begitu caranya. Ya, itu kan pendapat Anda. Tidak masalah lah. Intinya Anda sudah terlalu kuat pengaruh pendapat-pendapat itu. Oke, tapi intinya begini. Intinya kalau kita membaca Quran itu sendiri, maka kita tidak akan pernah menemukan siapa penulisnya. Sepakat? Bisa jadi iya. Dan itu nggak penting. Jangan bisa jadi. Ini harus jelas. Bahwa kalau kita membaca Al-Quran, sebentar Pak Abi. Sebentar, bahwa kalau kita membaca Al-Quran, bahwa menurut kitab Al-Quran itu sendiri, maka tidak jelas siapa penulis Quran itu, betul? Bukan begitu, salah. Karena Al-Quran sendiri. Pak Abi, ini kita jadi berputar-putar, gini, Pak Abi, gini. Di dalam Quran dari Al-Fatihah sampai Anas ada nggak di situ dibilang yang nulis Quran itu si fulan, ada nggak? Itu sebenarnya ada, hanya saja. Oke, di ayat berapa? Di ayat berapa? Enggak, penulisnya ada. Iya, di ayat berapa? Di ayat berapa? Ya itu saya nggak tahu. Oke, baik. Saya beri waktu dulu. Pak Abi, saya beri waktu untuk mencari itu. Nanti kalau udah ketemu bisa naik kembali ke sini. Terima kasih Pak Abi. Nanti saya beri Anda kesempatan untuk mencari. Kalau udah dapat naik lagi ke sini. Ya. Nah teman-teman sekalian ya. Ini perlu saya jelaskan ya. Karena kalau kalian baru pegang Quran ya. Apalagi yang selama ini baca Quran nggak pernah baca artinya. Tinggal manut aja dengan apa yang saya katakan. Saya baca Quran dan artinya itu bukan cuma satu terjemahan. Bermacam-macam terjemahan saya baca. Ya, yang terjemahan bahasa Inggris, yang model ini semua saya baca semua. Ya, bahwa tidak akan pernah kalian pernah menemukan di dalam Quran itu bahwa Quran ini ditulis oleh si fulan bernama si fulan, nggak ada. Apalagi Quran ini ditulis oleh Zaid bin Sabit, dibentuk panitia, nggak pernah akan kalian temukan itu di Quran, nggak pernah akan ada. Ya, cerita-cerita itu muncul jauh belakangan. Ya, kalau di Quran itu sendiri kalian tidak akan pernah temukan itu. Itu yang pertama. Nah, makanya pertanyaan saya, menurut kitab Quran itu sendiri yang saya tanya. Baik teman-teman semuanya, silahkan teman-teman menilai sendiri. Apakah teman-teman kita Muslim sudah membuktikan siapa penulis Al-Quran? Atau masih dalam tanda tanya besar? Jika mereka bertanya kepada kita sebagai orang Kristen, maka jelas kita bisa memberikan siapa penulis-penulis Alkitab. Karena dalam perjanjian lama jelas, salah satunya adalah Musa. Dan di dalam perjanjian baru, jelas yang sering dipersoalkan, salah satu penulis perjanjian baru adalah Rasul Paulus. Dan masih banyak lagi kita bisa mempertanggungjawabkan siapa penulis Alkitab. Saya persilahkan kepada teman-teman untuk memberikan komentarnya. Ingat, komentar harus sopan, jangan menghujat satu sama yang lain. Hanya ini yang dapat saya sampaikan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.